Berdasarkan catatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, setidaknya sudah ada 3 area perkampungan yang hilang akibat banjir ini. Berdasarkan informasi ini, tim Fakta mendatangi wilayah Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Bedono. Kabarnya desa ini sedang terancam hilang dari peta Kabupaten Demak karena tergerus oleh air laut. Inilah Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Terlihat permukaan aliran sungai yang bermuara di Laut Jawa sudah hampir sejajar dengan tanah. Sementara sebagian rumah warga terlihat terendam. Sebagian lagi ditinggikan, sisanya dibiarkan begitu saja. Saat banjirop besar melanda pada Senin 23 Mei 2022 lalu, seluruh lingkungan ini terendam sepinggang orang dewasa. Sebagian warga mengungsi, sebagian lagi tidak. Berdasarkan pengamatan pakar geodesi Institut Teknologi Bandung, Hari Andreas, banjirop yang terjadi pada pekan lalu masih mungkin terjadi beberapa minggu mendatang. Diperkirakan lebih buruk dibanding dengan yang terjadi pada 23 Mei lalu. Pak Heri, dengan kondisi ini Pak Heri dan juga dengan kondisi alam ini kan sebenarnya sudah bisa dibaca ya Pak Heri, sudah bisa diprediksi termasuk kondisi gelombangnya. Nah, saya juga baca ulasan dari Pak Heri juga ada potensi gelombang tinggi yang juga masih akan terjadi nantinya di sekitar pesisir utara ini, utamanya di Semarang, Pekalongan, Demak. Ini juga perlu diwaspadai Pak Heri. Ya, jadi memang kita bisa melakukan prediksi ya, tentunya dengan berbasis data-data kita bisa ekstrapolasi ke depan gitu ya. Ada beberapa parameter yang sudah bisa kita prediksikan dengan baik ya. Contohnya misalnya di tanggal 13, 14, 15 Juni nanti gitu ya, 2022 itu ada potensi high tide-nya bisa sampai 1,4 bahkan lebih dari 1,4 meter ya dari low tide istilah teknisnya. Nah, itu kondisi pasang itu jauh lebih buruk dari tanggal 23 sebenarnya. Okay. Kalau tanggal 23 kemarin itu pasang normal. Kalau nanti di 13, 14, 15 itu pasang anomali, lebih tinggi. Nah, jika nanti ada gelombang tinggi juga, jadi ada pasang, ada gelombang gitu ya. Dan kemudian dikhawatirkannya ada tanggul yang belum kuat dan jebol. Nah, kemungkinan ya akan bisa lebih parah dari kemarin ya, atau minimal sama. Untuk itu, Heri mengimbau kepada semua pihak terkait dan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan paling buruk yang bisa terjadi. Meski Heri sendiri tetap berharap bahwa gejala alam yang ada tidak dibarengi gelombang tinggi di perairan Laut Jawa. Menurut keterangan warga Dukuh Bedono, Desa Bedono, luas kawasan ini sudah hilang lebih dari 1 km persegi sebagai akibat dari abrasi dan rob yang berulang kali menerjang. Wilayah yang hilang ada yang diperuntukkan untuk areal pesawahan, tambak, dan sebagian rumah-rumah penduduk. Ya, pemirsa, saat ini kami sudah berada di Dukuh Bedono, Desa Bedono, desa yang terancam hilang akibat banjirop yang terus-menerus menerjang wilayah ini pemirsa. Bahkan 1 km wilayah desa ini juga sudah tenggelam akibat banjirop tersebut. Kami akan mencoba untuk melihat langsung bagaimana kondisi dari Dukuh Bedono, Desa Bedono yang terancam hilang ini, bersama dengan salah satu warga yang ada di sini pemirsa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak dengan Pak siapa Pak? Pak Supratno. Pak Supratno. Pak Supratno, ini di sebelah ini Pak, ini bangunan apa? Ini bangunan musola Mbak. Bangunan musola. Ya. Ini terendam banjirop sejak kapan? Sudah lama Mbak, ada 3 tahun. Sudah ada 3 tahun. Tadinya musola ini berada di mana Pak Supratno? Ya di atas tanah, di atas 1 meteran Mbak. Kita 1 meter, dan ini sudah terendam berarti sekitar berapa meter? 2 meteran, ini sudah ditinggikan 1 meter itu Mbak, masih ada. Ya. Nah itu
Itu ini hancurnya itu pertengahan bulan puasa kemarin, itu pas bulan puasa. Oke. Itu masih ada orang jamaah di dalam. Jadi masih sempat digunakan meskipun Masih. terakhir pada saat kejadian bulan puasa itu seperti apa, Pak? Wes, nggak dihitung seperti apa saya kurang tahu, Mbak. Masalah itu kan rame amat, angin besar datang pas posisi air pasang datang. Tuh. Sedang banyak warga juga beribadah di Masih sini. beribadah di sini masih banyak. Terus tiba-tiba ada angin, badai, kemudian datang, langsung kemudian menerjang Roboh musola ini. roboh. Ya, akhirnya kan masih anak kecil sama orang-orang dewasa masih jamaah di dalam. Akhirnya udah dapat 7 rakaat, akhirnya dibatal. Dari penuturan Supratno inilah tim fakta mengetahui bahwa sudah ada 2 dukuh yang hilang di wilayah desa Bedono ini. Masing-masing adalah dukuh Mondoliko dan dukuh Senik. Menurut Supratno, dulu di antara masing-masing dukuh ada area pesawahan dan tambak serta jalan yang menghubungkan. Namun sekarang yang terlihat hanyalah hamparan laut Jawa dan hutan mangrove. Penelusuran tim fakta berlanjut. Kami bermaksud mencari jejak-jejak tersisa dari kampung-kampung yang telah hilang dari peta Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kami menggunakan perahu mesin kecil menyusuri garis pantai sekitar desa Bedono. Dari titik ini, tampak bangunan-bangunan yang sudah tidak utuh yang masih berdiri. Sekelilingnya ditumbuhi tanaman mangrove dan hanya air yang terlihat. Hingga akhirnya tim pun tiba di salah satu bangunan yang masih berpenghuni. Adalah Fahrudin, seorang pria yang bekerja sebagai nelayan berajang. Fahrudin tengah menunggu jaringnya ketika tim fakta menghampiri. Mas, namanya Mas siapa? Mas Farudin. Farudin. Mas Farudin ini rumahnya yang ini? Iya. Kita boleh lihat rumahnya Mas Farudin? Mas Farudin di depan deh. Tuhan. Tuhan Yesus. Takut banget gue. Mas Farudin. Tolong Mas. Oke. Permisi ya Mas Farudin.